Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Science News, tempat kita membahas berbagai fenomena dunia dengan pendekatan ilmiah yang sederhana, kritis, dan mudah dipahami. Baik, pada video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sangat menarik untuk kita pikirkan bersama. Coba kita bayangkan sejenak, bagaimana jika suatu pagi dunia terbangun dengan satu berita besar bahwa sebuah perang besar telah dimulai. Bukan lagi konflik kecil di satu wilayah, dan bukan lagi perang terbatas antara dua negara, tetapi sebuah konflik besar yang melibatkan kekuatan militer terbesar di dunia. Sekarang pertanyaannya bukan hanya siapa yang menang atau siapa yang kalah di medan tempur, tetapi apa yang akan terjadi pada ekonomi dunia. Karena dalam dunia modern yang saling terhubung seperti sekarang, perang tidak hanya menghancurkan kota dan pasukan militer, tetapi juga dapat mengguncang sistem ekonomi global yang mempengaruhi kehidupan miliaran manusia. Baik, teman-teman, dalam video ini kita akan melihat secara sederhana, namun kritis, bagaimana perang besar dapat mempengaruhi harga minyak dunia, inflasi global, pasar saham, hingga potensi krisis pangan dunia. Jadi sekarang mari kita mulai dari dampak pertama yang sangat penting, yaitu bagaimana perang besar dapat membuat harga minyak dunia melonjak secara drastis. Harga minyak dunia bisa meledak. Harga minyak dunia bisa meledak. Baik, sekarang mari kita mulai dari pertanyaan pertama yang sangat penting. Ketika perang besar terjadi, apa dampak ekonomi pertama yang hampir pasti muncul? Jawabannya adalah lonjakan harga minyak dunia. Mengapa minyak? Karena minyak adalah jantung energi bagi ekonomi global. Coba kita bayangkan bersama. Sebagian besar jalur energi dunia berada di wilayah yang secara geopolitik sangat sensitif, terutama di Timur Tengah. Salah satu jalur yang paling penting adalah Selat Hormuz. Jalur laut ini menjadi penghubung utama antara negara-negara produsen minyak di Teluk Persia dengan pasar energi dunia. Sekitar 20% minyak dunia melewati jalur ini setiap hari. Artinya, jika terjadi gangguan akibat perang, maka pasokan energi dunia akan langsung terganggu. Nah, sekarang bayangkan jika jalur ini tidak bisa dilalui kapal tanker minyak. Apa yang akan terjadi? Pasokan energi global akan menurun secara drastis. Dalam kondisi seperti ini, harga minyak yang biasanya berada pada kisaran 70 atau 80 dolar per barel bisa melonjak sangat tinggi. Beberapa ekonom bahkan memperkirakan bahwa dalam skenario krisis global ekstrem, harga minyak bisa melampaui 150 dolar per barel. Dampaknya akan terasa ke seluruh dunia. Pertama, harga bahan bakar akan naik. Kedua, biaya transportasi akan meningkat. Ketiga, biaya produksi, industri juga ikut naik. Dan pada akhirnya, hampir semua barang yang kita gunakan sehari-hari akan menjadi lebih mahal. Jadi ketika kita mendengar berita tentang perang besar, sebenarnya yang ikut terguncang bukan hanya medan tempur, tetapi juga sistem energi dunia. Inflasi global akan meningkat. Baik, setelah kita memahami dampak pada energi, sekarang mari kita lihat efek berikutnya yang biasanya muncul setelah harga minyak melonjak. Efek itu adalah inflasi global. Kita sering mendengar kata inflasi, tetapi apa sebenarnya maknanya? Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Nah, dalam situasi perang besar, inflasi biasanya dipicu oleh beberapa faktor sekaligus. Pertama, banyak pabrik dan fasilitas produksi yang berhenti beroperasi karena konflik atau gangguan keamanan. Kedua, infrastruktur penting seperti pelabuhan, jalan raya, dan jaringan energi
bisa mengalami kerusakan. Ketiga, rantai pasok global yang sebelumnya sangat terintegrasi menjadi terganggu. Sekarang coba kita bayangkan sebuah produk sederhana yang kita gunakan setiap hari. Banyak produk modern sebenarnya diproduksi melalui jaringan produksi internasional yang melibatkan berbagai negara. Ketika salah satu bagian dari jaringan ini terganggu, produksi global juga ikut terganggu. Akibatnya, barang menjadi lebih langka, sementara permintaan tetap tinggi. Nah, kondisi inilah yang memicu kenaikan harga di berbagai sektor. Harga makanan bisa naik, harga energi meningkat, biaya transportasi melonjak, bahkan kebutuhan rumah tangga sehari-hari juga ikut menjadi lebih mahal. Bagi negara maju, inflasi mungkin masih bisa dikendalikan dengan kebijakan ekonomi tertentu. Tetapi bagi banyak negara berkembang, inflasi seperti ini bisa menjadi sangat berat karena daya beli masyarakat dapat turun dengan sangat cepat. Pasar saham bisa jatuh. Sekarang mari kita masuk ke dampak berikutnya yang sangat sering terjadi ketika dunia menghadapi konflik besar. Dampak itu adalah gejolak di pasar saham. Pasar saham pada dasarnya sangat sensitif terhadap ketidakpastian. Ketika investor merasa situasi global menjadi tidak stabil, mereka biasanya langsung bereaksi. Coba kita bayangkan posisi seorang investor besar yang menanamkan modal miliaran dolar di berbagai perusahaan dunia. Ketika berita perang besar muncul, apa yang akan mereka lakukan? Banyak investor akan segera menarik investasi mereka dari pasar saham untuk mengurangi risiko kerugian. Dalam sejarah ekonomi modern, hampir setiap konflik besar selalu diikuti oleh gejolak di pasar keuangan global. Harga saham perusahaan dapat turun karena beberapa alasan utama. Pertama, ketidakpastian ekonomi membuat investor sulit memperkirakan keuntungan masa depan perusahaan. Kedua, gangguan produksi dapat menurunkan kemampuan perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ketiga, risiko geopolitik membuat investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modal. Nah, menariknya, ketika pasar saham turun, beberapa aset lain justru mengalami kenaikan harga. Contohnya adalah emas dan logam mulia. Investor seringkali memindahkan kekayaan mereka ke aset yang dianggap lebih aman untuk menjaga nilai kekayaan mereka di tengah ketidakpastian global. Ancaman krisis pangan dunia. Sekarang kita sampai pada dampak yang seringkali kurang mendapat perhatian. Tetapi sebenarnya sangat serius. Dampak itu adalah ancaman krisis pangan dunia. Ketika kita berbicara tentang perang, banyak orang biasanya langsung membayangkan senjata, tank, dan pertempuran. Namun dampak yang lebih luas sebenarnya bisa terjadi pada sistem pangan global. Perang dapat mengganggu sektor pertanian melalui beberapa cara. Pertama, banyak lahan pertanian tidak dapat digunakan karena berada di wilayah konflik. Kedua, petani dan tenaga kerja pertanian tidak dapat bekerja secara normal karena kondisi keamanan yang tidak stabil. Ketiga, distribusi pupuk, bahan bakar, dan alat pertanian menjadi terganggu. Selain itu, jalur distribusi pangan juga dapat mengalami gangguan serius. Banyak komoditas pangan seperti gandum, jagung, dan beras diangkut melalui jalur laut internasional. Jika transportasi laut terganggu karena konflik, maka distribusi makanan ke berbagai negara juga ikut terhambat. Sekarang bayangkan jika negara-negara yang bergantung pada impor pangan tidak lagi menerima pasokan makanan secara normal. Akibatnya, harga pangan dunia dapat meningkat dengan sangat cepat. Dalam situasi yang lebih ekstrim, beberapa negara bahkan dapat mengalami kekurangan makanan yang serius.
Sejarah menunjukkan bahwa konflik besar seringkali diikuti oleh krisis pangan global yang mempengaruhi kehidupan jutaan manusia. Siapa yang paling menderita? Sekarang muncul pertanyaan yang sangat penting. Ketika perang besar mengguncang ekonomi dunia, siapa sebenarnya yang paling merasakan dampaknya? Menariknya, dampak ekonomi perang tidak selalu dirasakan secara merata. Beberapa sektor bahkan bisa mendapatkan keuntungan dari konflik global. Misalnya industri pertahanan yang memproduksi senjata dan peralatan militer biasanya mengalami peningkatan permintaan yang sangat besar. Selain itu, beberapa perusahaan energi juga dapat memperoleh keuntungan dari lonjakan harga minyak dan gas. Namun, jika kita melihat gambaran yang lebih luas, kelompok yang paling merasakan dampak negatif dari perang biasanya adalah masyarakat biasa. Mengapa demikian? Karena mereka harus menghadapi beberapa tekanan ekonomi secara bersamaan. Pertama, harga barang dan kebutuhan pokok meningkat secara drastis. Kedua, pendapatan masyarakat tidak selalu meningkat secepat kenaikan harga. Ketiga, ketidakpastian ekonomi membuat lapangan pekerjaan menjadi lebih rentan. Negara berkembang juga seringkali menjadi pihak yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi global karena ketergantungan pada impor energi dan pangan relatif tinggi. Jadi, pada akhirnya, dampak ekonomi perang seringkali dirasakan paling berat oleh masyarakat yang sebenarnya tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut. Penutup. Baik, sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari pembahasan kita. Dari semua yang kita lihat tadi, kita dapat memahami bahwa perang dalam dunia modern tidak hanya terjadi di medan tempur. Perang juga berdampak pada sistem ekonomi global yang saling terhubung. Lonjakan harga energi dapat memicu inflasi global. Gejolak pasar keuangan dapat mengguncang investasi dunia. Dan gangguan produksi pangan dapat menciptakan ancaman krisis makanan bagi banyak negara. Dalam ekonomi global saat ini, satu konflik di satu wilayah dapat mempengaruhi kehidupan miliaran orang di seluruh planet. Jadi ketika kita melihat berita tentang konflik internasional, sebenarnya yang sedang kita lihat bukan hanya peristiwa militer, tetapi juga potensi perubahan besar dalam sistem ekonomi dunia. Baik teman-teman, jika kita menyukai analisis seperti ini tentang ekonomi dan fenomena global, jangan lupa untuk subscribe channel Science News. Di channel ini kita akan terus membahas berbagai peristiwa dunia dengan pendekatan ilmiah yang sederhana dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.